Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Alamsyah dari Pendidikan Teknik Otomotif, NIM 2307349. Di sini saya akan mempresentasikan tugas observasi, poster penelitian ataupun poster pengabdian yang dilakukan di Expo Universitas Negeri Padang. Baik, kita masuk ke poster yang pertama, yaitu Multi-Atomic Analysis Incident Point Select. Yang poster ini menjelaskan sebuah penelitian sebuah cuka salak sidempuan atau Salaka Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan kimiawi cuka salak secara mendalam atau multiatomik yang mengevaluasi potensi penggunaannya sebagai minuman anti kolesterol. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cuka salak mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenol, tanin, dan alkaloid. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Uji in vitro menunjukkan bahwa cuka salak efektif dalam menurunkan kadar kolesterol. Dan juga penelitian ini menyimpulkan bahwa cuka salak memiliki potensi sebagai minuman fungsional untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam se- saat berperan di aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah poster yang kedua, yaitu Development of Physical Education Modeling of induk samang anak samang atau bidasan to improve employability skill of vocational high school students. Poster ini poster ini memiliki tujuan yaitu adalah untuk mempromosikan atau menginformasikan tentang sebuah model pendidikan yang disebut bidasan. Bidasan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan kerja employability skill siswa-siswi SMK. Poster ini juga menjelaskan bahwa model bidasan telah terbukti efektif dalam mengingatkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja seperti pemecahan masalah, manajemen diri, pengembangan teknologi, dan lain-lain. Poster ini menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model bidasan valid, praktis, dan efektif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, menyampaikan semua model bidasan. Yang ketiga adalah kompleks. Yang berikutnya adalah development of process adaptive, virtual mentor, mobile technology empowers introvert communication skill. Poster ini menjelaskan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi bernama Adaptive Virtual Mentor atau AVM. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi individu yang cenderung introvert, di mana tujuan utamanya adalah memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, menguji efektivitas AVM untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada penggunanya, baik lingkungan yang ideal maupun lingkungan kerja. Cara kerja AVM itu sendiri adalah analisis suara. Aplikasi menganalisis pola suara pengguna menggunakan teknologi pengolahan suara yang canggih. Pemberian umpan balik berdasarkan hasil analisis, aplikasi memberikan umpan balik secara real-time kepada pengguna mengenai meningkatkan kualitas komunikasi mereka. Berikutnya, adaptasi. Aplikasi FVM terus belajar beradaptasi dengan gaya komunikasi setiap penggunanya sehingga umpan balik yang diberikan semakin relevan dan efektif. Berikutnya, Anatomic Nanoparticle Synthesi- Synthesizer with Digital Chirator Temperature Controlled and High Pressure Speed Controlled Managed. Managed. Stirrer. Poster ini menjelaskan
sebuah alat yang disebut dengan automatic nanoparticle synthesizer yang dikembangkan secara mandiri. Alat ini dirancang untuk memproduksi nanopartikel dengan kualitas tinggi secara otomatis dan efisien. Tujuan spesifik ini, tujuan spesifiknya adalah mempublikasikan hasil penelitian. Poster ini menyajikan penelitian terkait termasuk pengembangan alat tersebut, termasuk desain, proses pembuatan, dan pengujian. Berikutnya, menarik minat peneliti lain. Dengan memamerkan hasil penelitian yang inovatif, poster ini bertujuan untuk menarik minat peneliti lain, terutama dalam bidang nanoteknologi. Berikutnya adalah Balance Food, Assistant of Capacity Building for Enter Entrepreneurship, Strong and Optimized of the Field NC, Products Based on Circular Economy in Muara, Sikabaluan, Mentawai, Island. Poster ini menjelaskan eh, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muara Sikabaluan, Mentawai, khususnya dalam bidang ekonomi. Yang lebih spesifik dari penelitian ini adalah pengembangan UMKM yang membentuk usaha-usaha kecil menengah untuk mengolah produk lokal seperti taro dan pisang. Berikutnya peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Ya, kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Muara Sikabaluan agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada secara optimal, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup. Berikutnya, Economic Development of Advancing Nagari Maninjau Sulkuliners Product. Poster ini adalah hasil penelitian dan pengembangan bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Maninjau melalui pengembangan produk kuliner lokal. Secara lebih spesifik, poster ini menyampaikan bahwa ada potensi besar di Nagari Meninjau. Di daerah ini memiliki sumber kekayaan alam, khususnya laut, yang bisa diolah menjadi produk kuliner yang bernilai jual tinggi. Masalah yang perlu diatasi untuk kuliner Nagari Meninjau masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan penyimpanan, kurangnya variasi produk, dan masalah standar kualitas. Berikutnya ada solusi yang ditawarkan. Penelitian ini juga menawarkan solusi yang seperti pelatihan penyimpanan, disertifikasi produk, peningkatan kualitas kemasan, dan sertifikasi halal. Berikutnya adalah Tourist and Creative Economy Development in Nagari Sungai Batang to support the Safe Meninjau Rehabilitation Program. Tujuan utama pasar ini adalah mengembangkan pariwisata nagari, Sungai Batang, dan sektor ekonomi kreatif yang mendukungnya, seperti fotografi dan pembuatan spot foto. Poster ini menyoroti beberapa masalah yang dihadapi pariwisata nagari Sungai Batang, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya event wisata, dan kurangnya promosi untuk mengatasi promosi. Untuk mengatasi masalah ini, poster tersebut mengusung beberapa solusi, yaitu pelatihan, event wisata, promosi, baik berbagai media melalui YouTube ataupun kanal yang lain, dan meningkatkan yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Terakhir, Development Productivity Center for Practicum Trainer and Simulator, Department of Light Vehicle, Autotronics, and Motorcycle Engineering. Tujuan utama poster ini adalah untuk mempromosikan hasil penelitian dan pengembangan lead bank
dari tim peneliti di Universitas Negeri Padang mengenai sistem kontrol elektromagnetik pada sepeda motor. Poster ini secara spesifik ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu mempromosikan produk hasil Litbang telah menghasilkan produk berupa trainer dan simulator sistem elektronik sepeda motor. Menarik minat sekolah, produk ini ditujukan untuk sekolah-sekolah kejuruan terutama pada jurusan terkait otomotif. Menawarkan kerjasama, memberikan informasi seperti mengenai proses penelitian yang dicapai dan rencana pengembangan selanjutnya. Secara keseluruhan, poster ini bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan teknologi dalam bidang otomotif di Indonesia, serta mendorong penggunaan teknologi ini dalam dunia pendidikan. Berikutnya, development of a beach tourist city into city of the first eye, alert and responsive, drone by team. Poster ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir pasir, khususnya dalam memberikan pertolongan pertama pada korban yang tenggelam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan wisata pantai menjadi kota yang siaga dan responsif terhadap kasus tenggelam. Tujuan spesifiknya adalah meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membentuk jaringan, memanfaatkan teknologi, sosiologi, sosialisasi, dan pembentukan kelompok. Meningkatnya kesadaran masyarakat me- meningkatnya kesadaran masyarakat akan risiko tenggelam dan pentingnya pertolongan pertama, dan juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memiliki keterampilan untuk untuk memberikan pertolongan pertama pada korban tenggelam. Mungkin sekian presentasi dan hasil yang dapat saya dapat paparkan melalui presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.